Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Rekod Indonesia peringkat 2 terbesar dan terbanyak di dunia. Jadi dalam kategori apa itu Indonesia berada di peringkat 2 terbesar dan terbanyak di dunia gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tinggal aksesnya sampai ke ikan itu pertama masih ada kesulitan. Ini yang kita harus terobos. Kawasan perikanan ini akan kita kembangkan di kawasan-kawasan yang mempunyai potensi perikanan yang baik. Stok banyak, produksi perikanan tangkap juga harus meningkat. Stok Dari banyak, segi ekspor perikanan kita juga harus meningkat. Laut lah kali ya. Menteri Kelautan dan Perikanan di KKP untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan. Kawasan laut Indonesia kan memang sangat besar gitu ya, luas. Indonesia peringkat 2 dunia, negara penghasil ikan terbanyak. Oh, Nilai tukar negara penghasil nelayan juga ikan terbanyak. Nah, harus meningkat, banyak artinya ikan. kesejahteraan nelayan kita juga semakin baik. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, biasanya negara maritim juga dianugerahi banyak pulau. Salah satunya ialah negara Indonesia. Indonesia secara geografis adalah sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautannya lebih besar daripada 2/3 daratan. luas Maka tak lautan. heran Indonesia kaya akan biota lautnya dan membuat Indonesia menjadi negara kedua penghasil ikan terbanyak di dunia setelah Cina. jadi Diketahui, Cina baru konsumsi ikan Indonesia secara gitu ya. global terus meningkat setiap tahunnya. Dan kondisi ini membuat berbagai negara berlomba-lomba untuk mendongkrak produksi ikan, baik ikan hasil Jadi tangkapan banyak ikan, atau hasil banyak sumber budidaya. ikannya. Dalam hal ini, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sejak periode pertama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk meningkatkan produksi ikan. Salah satunya adalah dengan program industrialisasi kelautan dan perikanan. Untuk itu tengok tuh, saya minta Menko ikan-ikannya. Kemaritiman dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan di KKP untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan. Pangkas saja aturan-aturan besar-besar atau lagi prosedur yang punya kuat ikan. yang menghambat investasi dan agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini paling lambat tahun depan kita juga harus sudah punya. Selain itu, pemerintah juga tengah gencar meningkatkan keamanan laut Indonesia guna menjaga potensi laut Indonesia yang besar tersebut dari incaran kapal-kapal luas bahkan. nelayan asing. Salah satunya ialah Kepulauan Natuna, berada di Kepulauan kawasan dengan Natuna. sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Luas tuh kan, berkaitan luas betul dia punya dengan kawasannya nih. Natuna. Saya Kawasan kira laut. bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Seperti diketahui, potensi sumber daya alam Indonesia ialah laut, hutan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara, di mana Banyak potensi loh dan upaya potensinya pemanfaatan tuh. SDA adalah modal bagi Indonesia menjadi Batu negara bara, maju. minyak, Berbicara gas, mengenai hasil laut, hutan. selain menjadi negara peringkat kedua dengan hasil ikan Laut terbanyak di dunia, tuh banyak. Indonesia ternyata menjadi pemasok ikan tuna terbesar di dunia. Tak main-main, ikan tuna. Indonesia menyumbang 16% dari produksi global ikan tuna dunia. Dalam website Dewan ikan Pertimbangan tuna ya. Presiden, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Profesor Dr. Insinyur Rokimin Dahuri mengatakan secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Namun, Indonesia belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dengan melihat potensi yang amat besar tersebut, bukan suatu hal yang mustahil berbakul-bakul jika ya, suatu ikan. saat Indonesia dapat menggeser kedudukan Cina dan menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil ikan terbanyak di dunia. Kekayaan laut Indonesia merupakan sebuah harta karun yang sangat berharga, sesuatu yang tak ternilai dan senantiasa membuat warganya bersyukur. Masih banyak wilayah perairan di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi, namun belum terkelola secara tengok, maksimal. Untuk itu, timbun-timbun mari kita ikannya. manfaatkan kekayaan laut Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Nenek moyang kita adalah pelaut.
Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut, mengambil kearifan leluhur kita. Saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Indonesia berada di peringkat kedua di dunia sebagai negara penghasil ikan terbanyak ya, setelah China ini. Jadi Indonesia juga adalah pemasok ikan tuna terbesar juga di dunia nih guys. Kalau kita tengok tadi itu ya di videonya itu memang banyak lah dia punya jenis ikan-ikannya gitu, timbun-timbun dia punya ikan. Dan seperti yang kita tahu kan ya, Indonesia memang memiliki kawasan laut yang cukup luas ya, lebih luas daripada daratannya gitu. Berarti di sini kawasan laut Indonesia itu memang cukup besar dan pastinya akan memiliki pelbagai sumber ikan-ikan lah gitu ya, ikan-ikan dan yang lain-lain lagi ya. Dan memang bukan hanya laut sajalah yang menjadi potensi buat Indonesia, tetapi juga hutan. Tadi itu sudah disebut ya, hutan, lepas itu batu bara, gas, minyak gitu ya. Jadi memang banyak lah potensi-potensi yang ada di Indonesia ini ya. Salah satunya ya kawasan laut lah gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.